Kalau perlu dana subsidi itu tanpa, udahlah bagi langsung aja lagi masyarakat. Seperti gagasan UBI sekarang, Universal Basic Income, di beberapa negara, ya, beberapa negara di Eropa udah mulai diterapkan. Pemirsa setia Gema Pos, kali ini kita sudah bersama seorang aktivis mahasiswa. Beliau adalah Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, Bung Muhammad Asrul. Halo Bung. Salam jumpa Bung. Salam. Terima Halo kasih semua. sudah mampir ke Gema Pos. Siap. Ya, Bung. Langsung aja ya kita ngobrol ya. Oke. Soal kemarin nih aktivitas teman-teman itu kan melakukan aksi demonstrasi terkait menolak kenaikan harga BBM. Itu sebenarnya kenapa sih Bung teman-teman melakukan aktivitas penolakan kenaikan harga BBM terutama soal Pertalite dan solar? Jadi kita secara internal di Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi kemarin memang menginstruksikan kepada seluruh struktural elemen di seluruh Indonesia untuk melakukan aksi demonstrasi penolakan rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Kenapa LMND mendorong secara nasional untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi? Karena soal BBM bersubsidi ini kan bicara soal hajat hidup orang banyak. Dan kita punya analisa beberapa hal kenapa pemerintah sampai punya rencana menaikkan harga BBM bersubsidi. Ini kalau kita lihat logika dari pemerintah kan ada dua faktor ya. Faktor pertama itu faktor eksternal karena krisis energi Ya, akibat harga perang dunia naik. ya, akibat perang Rusia dan Ukraina yang mempengaruhi harga minyak mentah dunia pada naik sekarang. Terus faktor internalnya karena pembengkakan anggaran subsidi. Pembengkakan anggaran ini cukup besar memang, sekitar 502 triliun yang menyebabkan dan menjadi alasan utama pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Tetapi kita melihat itu sebenarnya seharusnya pemerintah memikirkan alternatif-alternatif lain tanpa menaikkan harga BBM bersubsidi. Kenapa? Karena kalau BBM bersubsidi ini naik, sebelum naik saja, kita tahu bersama kemarin harga komoditas pangan kita naik, ya, LPG juga naik, terus tarif dasar listrik juga naik, PPN juga naik, semuanya kan menyangkut hajat hidup orang banyak dan kelas menengah ke bawah. Kalau BBM bersubsidi ini naik, itu akan mempengaruhi semuanya kan, karena akan mempengaruhi soal pendistribusian barang dan sebagainya, dan akan memicu kenaikan barang lagi di bawah. Oke, pemerintah misalkan ini pembengkakan anggaran, ya pembengkakan anggaran mau tidak mau kalau ini enggak dinaikkan, ini akan menambah beban anggaran lagi sebesar 198 triliun. Tapi satu sisi 2021 kemarin sama di awal 2022 APBN kita surplus loh. Surplusnya memang 156 triliun, nggak bisa mencukupi untuk menutupi anggaran subsidi. Tapi kan pemerintah seharusnya bisa mencari alternatif lain. Misalkan yang kita inginkan bahwa BBM bersubsidi ini sekarang itu soal apakah tepat sasaran apa enggak. Kita analisa ternyata memang 80% BBM bersubsidi ini dikonsumsi oleh rumah tangga. Ya, tapi sebelum ke situ Bung, alasan pemerintah soal tadi menaikkan harga BBM ini kan kalau menurut ini berita kemarin Jokowi juga sudah menginstruksikan Sri Mulyani, Menteri Keuangan itu untuk mengkalkulasi. Nah, artinya ini kan sudah dilakukan perhitungan yang matang gitu loh terkait anggaran kita. Ini cukup nggak untuk 2022 ini atau kemudian untuk nanti ke depan di 2023. Nah, artinya ketika pun pemerintah menaikkan harga BBM ini kan sudah dikalkulasi, Bu. Iya benar. Itu bisa kita lihat statement Pak Jokowi 2 hari kemarin, bagaimana beliau berstatement bahwa soal kenaikan BBM bersubsidi ini perlu kehati-hatian, menghitung secara pasti. Tapi kan kalau soal pembengkakan anggaran itu bisa dicarikan alternatif lain untuk bisa menutupi. Kita elemennya mendorong bahwa kita harus perlu revisi tuh Perpres 191 2014 supaya BBM bersubsidi ini bisa tepat sasaran. Kelas menengah dan menengah ke bawah itu kelas menengah ke bawah dan kelas menengah itu termasuk
industri perkebunan dan pertambangan tidak menggunakan BBM bersubsidi. Kalau sekarang kok masih banyak yang menggunakan BBM bersubsidi. Akhirnya itu bisa merugikan masyarakat lain yang secara sosialnya, pendapatan sosialnya menengah ke bawah nggak bisa mengakses BBM bersubsidi ini. Dan memang alasan ketidaktepatan sasaran ini perlu dikawal sebenarnya, perlu diawasi oleh pemerintah. Yang kedua, pemerintah punya alternatif lain, misalkan menaikkan royalti batu bara kita ataupun sektor pertambangan yang lain. Sekarang sedang naik ya. Harga batu bara sekarang melonjak naik karena kita termasuk negara eksportir batu bara yang paling besar. Nah, ini yang harus bisa dilakukan oleh pemerintah dengan menaikkan royalti batu bara ataupun pertambangan yang lain, bisa menutupi pembengkakan anggaran tadi akibat subsidi. Dan masih banyak alternatif yang kita tawarkan kepada pemerintah, termasuk soal bagaimana pemerintah mendorong untuk jangka panjangnya, mempercepat mendorong pembangunan industri minyak ini dengan membangun kilang minyak. Karena kita itu negara importer minyak, tapi kita punya cadangan minyak mentah itu besar. Minyak mentah ini kita ekspor ke Singapura, karena Singapura ini termasuk negara yang banyak membeli minyak mentah di Indonesia. Singapura ini kan punya kilang minyak besar ya, banyak, dan memproduksi jadi minyak olahan, kemudian dijual lagi ke Indonesia dengan harga lebih tinggi. Makanya kita dorong, untuk jangka menengah atau jangka panjangnya pemerintah harus mempercepat pembangunan industri kilang minyak tadi. Karena kalau kita lihat produksi minyak kita di Indonesia itu cuma sekitar 680.000 BPH, sampai 700.000. Sementara konsumsi kita 1,4 juta BPH. Artinya ada gap 500 itu yang harus ditutupi lewat kebijakan impor. Sementara SKK Migas merilis bahwa Indonesia bisa memproduksi 1 juta BPH, tapi pada tahun 2033 nanti, karena itu baru akan terbangun kilang-kilang minyak baru, kemungkinan besar. Makanya ini harus dipercepat dong, so, pembangunan kilang minyak ini, karena fokus bagian pemerintah sekarang mendorong adanya industrialisasi kan. Nah itu kan untuk jangka panjang nih. Artinya ada proses yang harus dilakukan, termasuk mungkin proyek awalnya seperti apa sampai dari hulu sampai hilir kan, itu pengelolaan sumber daya alam kita gitu. Tapi kemudian kalau balik lagi nih soal kebutuhan hari ini, pemerintah harus memenuhi kebutuhan BBM, dan itu mau nggak mau dia harus impor. Ya kan? Artinya ketika harus impor, dia akan menggunakan APBN ketika memang subsidinya masih ditanggung oleh pemerintah kan begitu. Nah makanya tadi ini Jokowi bilang bahwa ini adalah solusi terakhir bagi pemerintah, dan kemudian ini nggak serta-merta hilang gitu, tapi dialihkan juga subsidinya untuk bidang lain yang lebih ngena masyarakat, karena alasannya adalah ini tidak tepat sasaran untuk masyarakat kecil, makanya dialihkan. Ada yang namanya subsidi PLT, BBM gitu, sebesar kalau tidak salah 24 triliun. Itu gimana Bung? Kita melihat kalau nggak tepat sasaran, seharusnya pemerintah mendorong, mengevaluasi ataupun mengontrol kenapa sih penyebabnya nggak tepat sasaran. Nah, termasuk yang kita dorong oleh elemen itu merevisi peraturan pemerintah nomor 191 2014 itu, supaya subsidi BBM bersubsidi ini bisa tepat sasaran kena orang, bukan barang, jenis barang dan sebagainya. Yang itu dimanfaatkan oleh industri-industri perkebunan dan pertambangan. Kita mengharapkan bahwa itu ada revisi sehingga bisa tepat sasaran. Ini per orang aja. Nah, itu bisa, sekarang kan kemajuan teknologi ini bisa ya untuk bisa menjawab itu ya, aplikasi ataupun teknologi bisa menjawab itu sehingga bisa tepat sasaran. Dan menurut kami, kalau pemerintah ini menaikkan harga BBM bersubsidi ini, maka akan susah mengontrol dan akan berpengaruh pada tingkat inflasi. Pasti akan dipicu oleh kenaikan harga barang-barang yang lain dan akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Udah pasti akan mempengaruhi daya beli masyarakat di tengah harga komoditas pangan yang semakin naik. Apalagi kemarin harga telur sampai 30.000, sebelumnya cabai rawit ratusan ribu, bawang merah, bawang putih pada naik semua. Dan itu akan mempengaruhi ya jadi
Jadi harus pengawasan ya. Pengawasan, seharusnya. controlling. Kalau agar tepat kalau sasaran. pemerintah bicara soal ini tidak tepat sasaran, harusnya yang dikeluarkan itu soal Iya, pengawasannya, bukan pengawasannya. mencabut subsidinya kan betul, begitu. Betul. Artinya memang kalau bicara soal hari ini harusnya pemerintah lebih mengawal, bukan kemudian mencabut subsidi. Oke, betul lagi Bung. Kalau bicara soal tadi kenaikan harga BBM, berita per hari ini pemerintah sudah menaikkan. Oke. Itu yaitu Pertalite ya, Pertalite 10.000. Artinya naik dari 7.600 ke 10.000. Terus kemudian solar juga ikut naik. Jadi 6.800. 6.800. Satu lagi ternyata ada Pertamax. tambahan Pertamax. Iya. Ini nggak diduga-duga nih. Pertamax yang kemarin tidak masuk list untuk naik dalam wacananya, ternyata hari ini Jokowi memutuskan untuk menaikkan juga harga Pertamax yang juga ikut naik, yang tadinya 12.000 ke 14.000. Nah, itu gimana, Bung? Sebenarnya Pertamax ini kan jenis BBM non subsidi ya. Tapi kemarin pernyataan Sri Mulyani itu ternyata masih disubsidi juga per liternya oleh pemerintah sebesar 4.800. Karena nilai keekonomiannya kan 16.000. Harga keekonomiannya 16.000 dalam. Sebenarnya kalau kebijakan ini perlu direvisi sih dalam menyerahkan harga BBM ini ke mekanisme pasar ya, menurut perjanjian World Trade Organization ya, WTO, yang selama ini kita kritisi. Nah, terus soal kenaikan Pertalite sama solar itu udah pasti akan sangat mempengaruhi, meskipun kalau kita lihat logika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dan Pertamax. Kalau Pertamax kan ini nggak mempengaruhi lah ya, karena nggak terlalu signifikan. Nggak terlalu signifikan, tapi soal Pertalite sama solar ini kan signifikan. Kemarin kita tahu respon gimana ke komunitas ojek online itu, melakukan aksi juga di DPR RI menolak soal kenaikan harga BBM bersubsidi, karena kan include juga sama kenaikan, sementara di platform digital mereka belum ada soal penyesuaian tarif ya. Penyesuaian harga tarif di internal mereka. Kemudian bagaimana ke komunitas nelayan di beberapa daerah juga yang sudah mengeluh soal kelangkaan BBM. Misalnya kemarin kita rapat konsolidasi di internal LMND, di mana teman-teman yang ada di Nunukan, teman-teman yang ada di Maluku Utara, teman-teman yang ada di Indonesia Timur itu mengeluh semua akibat soal kelangkaan. Dan ini juga dijawab oleh pemerintah. Ternyata stok Pertalite kita September nanti akan habis, dan solar akan habis pada bulan Oktober. Kalau ini kita kalkulasi dalam bentuk kebijakan, seharusnya kan pemerintah udah jauh-jauh hari nih bisa mengantisipasi hal seperti ini. Apalagi sekarang misalkan ada negara seperti Rusia yang menawarkan harga minyak itu di bawah sekali ya, yang sangat murah, rendah, tapi itu nggak dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh pemerintah untuk bisa ya udah beli aja. Karena mungkin tekanan ini internasional ya. Bisa ya. aja. Tapi kan politik kita kan politik bebas aktif ya, dalam politik global dan politik internasionalnya. Dan kemarin juga Pak Jokowi udah sempat ke Rusia, komunikasi sama Putin, dan seharusnya bisa dimanfaatkan lah hubungan-hubungan bilateral. Dan sepanjang sejarah kan Rusia sama Indonesia ini hubungan bilateralnya baik-baik saja, dan bisa juga ini dimaksimalkan untuk bisa membeli minyak dari Rusia untuk bisa menutupin kebutuhan minyak dalam negeri kita. Iya, sekarang harganya kan kalau minyak dunia 100 US dollar per barel ya kan. Artinya ini kalau kita kalkulasi memang betul sampai bakal naik ininya subsidinya. Tapi kemudian ini kan pemerintah sudah menetapkan untuk naik nih. Teman-teman kira-kira responnya gimana, Bung? Ya, kita sangat menyayangkan ya. Pemerintah akhirnya tadi siang menaikkan harga BBM yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan beberapa jajaran menteri. Ada Sri Mulyani di situ, ada Menteri SDM juga, ada Mensos juga kalau saya tidak salah. Dan kami ya LMND barusan kita rapat terbatas di sekretariat, dan kita akan mendorong supaya ini tetap terus dikawal, direspon dalam bentuk aksi-aksi massa. Karena kita melihat bahwa kenaikan BBM bersubsidi ini akan menambah kesengsaraan dan penderitaan rakyat hari ini. Kita bayangkan aja, COVID baru mulai longgar, meskipun belum selesai karena ada varian-varian baru.
ekonomi rakyat akibat pandemi COVID-19 itu kan masih belum pulih ya, masih belum stabil, masih banyak buruh yang di PHK belum menemukan kembali lapangan pekerjaannya, masih banyak yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Terus harga komoditas pangan sebelumnya juga naik, tarif dasar listrik naik. BBM juga LPG juga naik, PPN juga naik, semuanya serba naik. Kalau ini BBM bersubsidi dinaikkan, juga akan memicu kenaikan barang-barang yang lain, dan itu akan berpengaruh terhadap inflasi kita yang sudah jauh hari kita mengalami defisit neraca perdagangan. Mungkin nggak kira-kira ketika ada tekanan dari teman-teman itu harga nanti kembali bisa turun gitu? Sebenarnya soal harga itu kan yang punya kebijakan kan dua ya, karena udah diserahkan pada mekanisme pasar. Kita tahu sekarang harga minyak dunia itu kan fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Tapi problemnya di Indonesia ketika harga minyak mentah turun, itu nggak akan mempengaruhi harga, nggak ikut turun. Mudah-mudahan kedepannya bisa ini ikut turun ketika harga minyak dunia lagi turun, harga BBM juga di Indonesia ini bisa turun. Yang kedua soal ini kebijakan pemerintah aja, apakah betul-betul menyerahkan pada mekanisme pasar atau tidak. Ini yang selama ini elemen dikritisi. Artinya nggak ada kedaulatan energi ketika misalkan soal penentuan harga saja masa diserahkan apa mekanisme pasar. Artinya kita kan menyerahkan sepenuhnya. Nggak mandiri ya? Nggak mandiri di sektor energi. Makanya kemarin kita serukan soal agar Indonesia ini punya kedaulatan energi dengan beberapa alternatif yang kita tawarkan. Bayangkan aja Malaysia sekarang itu harga per liternya 6 ribuan kayaknya, lebih rendah dibandingkan Indonesia. Sama-sama punya sumur minyak ya kan? Iya, kita sumur minyak kita ini kan banyak, tapi kan belum dilakukan proses-proses eksplorasi ya lebih lanjut untuk bisa menemukan cadangan-cadangan minyak baru untuk menutupi ataupun menambah cadangan minyak kita. Oh iya, Bung, ada beberapa apa ya istilahnya isu bahwa kemudian kenaikan harga BBM ini kan memang beberapa orang bilang kan juga ini bisa menjadi masyarakat biar mandiri gitu. Artinya tidak lagi membebani atau kemudian tidak lagi bergantung kepada subsidi yang diberikan oleh pemerintah, masyarakat bisa mandiri. Ada juga yang bilang terkait bahwa apa ya, kenaikan harga BBM ini adalah indikasi adanya transformasi dari energi penggunaan energi fosil ke energi yang terbarukan. Karena memang hari ini termasuk pertemuan G20 kan nanti akan bicara soal transformasi dari energi fosil ke energi terbarukan kan. Nah itu gimana Bung? Soal kemandirian masyarakat itu kan seharusnya bisa dilihat ya, diukur dari sejauh mana masyarakat itu secara penghidupan ekonominya udah bisa mandiri. Sekarang kalau kita lihat akibat pandemi aja, kelas menengah di Indonesia ini akan turun kan menjadi kelas menengah bawah gitu, dan dipengaruhi oleh COVID-19 yang banyak kehilangan lapangan pekerjaan. Terus yang kedua soal transisi dari energi fosil ke energi terbarukan, mau tidak mau Indonesia harus seperti itu karena kita tidak boleh mengandalkan cadangan energi fosil kita saja, tapi harus fokus pada pengembangan energi baru dan energi terbarukan. Di negara-negara di Eropa, termasuk di Amerika Latin kan udah fokus sekarang ya, udah fokus dalam pengembangan energi baru dan baru terbarukan ini. Karena potensi Indonesia itu dalam pengembangan energi baru dan terbarukan sangat tinggi potensinya. Kita satu-satunya negara mungkin dibandingkan negara-negara yang lain, ada musim panas, ada musim hujan, bisa memanfaatkan semua itu. Kita punya cadangan nikel terbesar untuk bisa mengembangkan tenaga listrik, baterai dan sebagainya. Kita juga punya natrium dan sebagainya. Itu semua ada lah di Indonesia ini. Tinggal didorong aja Kementerian SDM untuk bisa melakukan proses eksplorasi dalam penemuan cadangan-cadangan yang nantinya bisa mengembangkan energi baru dan terbarukan itu. Ya, kemarin juga waktu setelah kunjungan Jokowi ke Asia Timur, termasuk Cina, juga kan berkomitmen untuk membangun seperti pengembangan energi green energy di Kalimantan Utara. Itu
kan bagian dari upaya untuk melakukan transformasi itu. Kalau menurut Bung, ini kan masih kita perspektifnya adalah pengembangan itu pun butuh modal gitu loh. Kalau alasannya bahwa kemudian kita nutupin subsidi anggaran kita per tahun aja kita masih seok-seok kok, apalagi mau ngebangun yang begitu gitu loh. Soal green energy itu, sebenarnya soal energi ini kan udah menjadi isu global ya, soal pemanasan global, dan semua negara-negara di dunia ini merespon itu. Apalagi nanti dalam pertemuan, setiap pertemuan bilateral maupun multilateral pasti menjadi wacana atau pendiskusian dalam mengantisipasi adanya pemanasan global ini. Soal isu green energy itu, memang mau tidak mau Indonesia ini harus memacu dirinya dalam proses pembangunan energi baru dan terbarukan itu tanpa alasan ya, karena kita punya semuanya sih di Indonesia ini kan. Dari dulu udah dikenal sebagai negara yang kaya raya ya, makanya banyak ekspansi dari Eropa, banyak ekspansi dari negara-negara lain untuk bisa mengakuisisi dan mengambil alih kekayaan alam kita. Untuk kelola mandiri. Untuk dikelola. Sekarang kita belum ada sih pengelolaan kekayaan alam kita ini secara mandiri. Meskipun misalkan kemarin kan ada satu undang-undang yang menurut kita agak cukup progresif ya. Undang-undang minerba itu ya, mineral dan batu bara yang mengharuskan bagi semua perusahaan-perusahaan di sektor pertambangan untuk membangun smelter. Tapi itu belum dievaluasi sampai sekarang, karena smelter itu kan bagian dari proses industrialisasi dan kedepannya bisa membuka lapangan pekerjaan, kedepannya bisa membuat negara kita ini menjadi mandiri untuk bisa mengelola kekayaan alamnya lah. Tapi itu masih diserahkan juga otoritasnya kepada perusahaan-perusahaan asing itu dan belum fokus dalam pembangunan industri itu. Apalagi sekarang kalau kita bicara soal energi baru dan terbarukan, Indonesia ini masih minim, riset-riset pengembangan juga masih minim di sektor pendidikan, apalagi soal pembangunan industrialisasinya ya, itu sangat minim. Kita tahu bersama gimana kemarin Pak Presiden, kemudian Pak Menteri, Pak Luhut juga ketemu Elon Musk, meminta supaya Elon Musk bisa menginvestasikan modalnya ke Indonesia dalam proses pengembangan, salah satunya dalam proses pengembangan energi baru dan terbarukan ya. Tapi akhirnya Elon Musk investasi ke perusahaan Cina, dan perusahaan Cina masuklah di Indonesia, untuk ekspansi itu. Dan ini sangat dikhawatirkan. Sebenarnya Indonesia kan udah cukup banyak ya sarjana-sarjana hebat ya di dunia pertambangan, di migas, soal apa dan sebagainya. Banyak juga peneliti-peneliti Indonesia yang di luar negeri sana yang meneliti soal energi baru dan terbarukan. Seharusnya itu bisa dijadikan sebagai satu komponen untuk bisa membangun industrialisasi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Karena kita nggak mungkin terus-menerus ya, nggak mungkin terus-menerus mengandalkan energi fosil. Iya. Betul. Di situasi sekarang ini, karena cadangan energi fosil juga kita, meskipun batu bara masih besar, tapi kan kalau itu dipakai terus-menerus kan pasti akan menipis. Mau tidak mau harus mulai berpikir secara sistematis untuk pembangunan energi baru dan terbarukan ke depan. Oke, luar biasa sekali, Bung. Terakhir untuk sikapnya nih teman-teman terkait ini sudah naik nih 10.000. Ya, kita tadi baru rapat terbatas, kita sudah menginstruksikan kepada seluruh struktural elemen untuk melakukan aksi-aksi demonstrasi lagi di daerah-daerah dalam penolakan kenaikan BBM bersubsidi ini. Karena kita nilai bahwa kalau ini dinaikkan, kehidupan rakyat makin mencekik dan otomatis makin menderita di tengah kehidupan ekonomi mereka belum ada perbaikan yang signifikan. Meskipun pemerintah misalkan menyalurkan bantuan langsung tunai ya kepada masyarakat miskin, kemudian juga ada bantuan kepada pekerja. Kalau perlu dana subsidi itu tanpa, udahlah bagi langsung aja lagi masyarakat. Seperti gagasan UBI sekarang, Universal Basic Income di beberapa negara ya, beberapa negara di Eropa udah mulai diterapkan. Artinya pemerintah lewat anggarannya, postur anggarannya itu mensubsidi kebutuhan ekonomi masyarakat, dan itu paling sangat membantu dibandingkan misalkan diarahkan pada PLT dan sebagainya. Tapi itu sebagai alternatif yang dipilih oleh pemerintah juga
ya kita serahkan lah kebijakan kepada pemerintah. Lagi-lagi pemerintah yang menentukan kebijakan arah seperti apa politik ekonomi Indonesia ke depan gitu. Baik, itu tadi diskusi kita dengan Bung Asrul, Ketua Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi. Terima kasih banyak, Bung. Sama-sama. Sudah mampir, kapan-kapan kita diskusi lagi. Oke, sip. Ya, tuh terima kasih pemirsa setia Gema Pos. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.